Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pada minggu ini, Minggu Pentakosta. 7 minggu setelah Paskah, para pengikut Kristus menerima penggenapan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Roh Kuduslah yang memberdayakan para murid untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menumbuhkan iman dalam hati orang-orang yang mendengar dan menerima kesaksian mereka. Tanpa kuasa Roh Kudus, orang tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mengalami pembaruan batin menuju hidup sejati dan abadi. Pencurahan Roh Kudus sekaligus menandakan pengutusan kepada para murid sampai ke ujung bumi, melintasi batas-batas etnis, bahasa, dan budaya. Roh Kudus mempersatukan apa yang pernah tercerai-berai ketika manusia berupaya mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Di dalam Roh Kudus itu, keragaman dan kepelbagaian dirayakan sebagai kekayaan dan kelimpahan kasih karunia ilahi yang merajut berbagai sumber daya dan talenta di antara umatnya. Untuk mewujudkan kesaksian dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia. Selamat hari Pentakosta, ya Roh Kudus, datanglah. Mari kita sejenak masuk ke dalam saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa
dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh sebab itu, kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 112, ayatnya yang pertama dan ketiga. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan besertamu. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata iman kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231, ayatnya yang pertama dan ketiga. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada Minggu Pentakosta ini, yang tertulis dalam kitab Galatia 5, ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-26, yang berbunyi demikian. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan dan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235, ayatnya yang pertama dan keempat.
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 221, ayatnya yang pertama dan kedua. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hadir di gereja-Mu ini pada pagi hari ini, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh hadir di tempat ini
Dan semuanya itu bukanlah karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat pengasihan-Mu kepada kami. Pada pagi hari ini, kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Secara khusus kami berdoa kepada situasi yang ada di sekitar kami pada saat ini, yang ada di negara kami, bahkan hampir di seluruh dunia, di mana saat ini kami diterpa penyebaran virus Corona-19 yang sangat mengkhawatirkan dan membahayakan jasmani dan rohani kami, yang karenanya telah berdampak kepada seluruh kegiatan aktivitas negara, masyarakat, yang juga berdampak kepada rutinitas ekonomi kami yang saat ini mengalami keterpurukan. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa kepada Tuhan bagi orang-orang yang terkena virus corona ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyembuhkannya. Bagi para orang tua kami yang rentan terinfeksi, dan juga jemaat-Mu yang menderita penyakit kronis, kiranya Tuhan melindungi mereka dari infeksi corona ini. Juga untuk anak-anak dan cucu kami, kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka dan menyadarkannya Tuhan, agar boleh mereka melihat situasi yang ada, sehingga pola hidup mereka kiranya dapat mengikuti anjuran pemerintah, agar dengan itu Tuhan, anak-anak dan cucu kami terhindar dari infeksi virus ini. Demikian juga cucu-cucu kami masing-masing. Lindungilah mereka, masa-masa pertumbuhan mereka dari situasi yang tidak baik ini. Kami juga berdoa kepada para medis dan peneliti virus ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan dan pengetahuan agar obat penyebaran virus ini dapat segera diketahui dan dapat diproduksi secara massal dan menjadi kesembuhan bagi orang-orang yang terkena infeksi virus ini. Dan bagi jemaat-Mu Tuhan, orang-orang yang terdampak karena virus corona ini, yang telah mengalami dampak perekonomian yang terdampak, baik itu yang kena PHK, ataupun yang dirumahkan Tuhan, sehingga mengalami kesulitan keuangan. Tuhan, jauhkanlah mereka dari kepanikan yang ada di hadapan mereka saat ini, dan tolonglah mereka Tuhan. Jemaat-Mu yang bekerja, lindungilah mereka dari infeksi virus ini. Mereka harus melakukan tugas-tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Dan biarlah mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa kepada anak-anak kami yang bersekolah yang saat ini dalam posisi sekolah, yang metode pelajarannya mengalami perubahan. Juga anak-anak kami yang saat ini magangnya ataupun praktek kerja lapangannya dibatalkan. Dan juga anak-anak kami yang kami tahu wisudanya tertunda oleh karena situasi ini. Tuhan, teguhkanlah iman mereka. Kalaupun semuanya ini tertunda, seturut waktu dengan Tuhan, semuanya ini akan menjadi sukacita bagi anak-anak kami. Ya Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, berilah kami kekuatan dan keyakinan yang penuh akan kuasa-Mu, untuk tetap kami setia dalam masa-masa sulit yang kami hadapi pada saat ini. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, kiranya Engkau sajalah yang menyertai mereka di usia baru mereka, dan jadikanlah mereka pribadi yang takut akan Tuhan. Terlebih Tuhan, pakailah mereka seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan sertai dan lancarkan setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya setiap kegiatan yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Juga kepada para pelayan di gereja-Mu ini, kiranya Engkau memberkatinya, dan biarlah pelayanan yang dikerjakan oleh para pelayan-Mu di jemaat-Mu ini
menjadi persembahan yang harum, puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga mereka masing-masing. Jauhkanlah mereka dari hal-hal yang tidak baik saat ini Tuhan. Bahkan juga pekerjaannya Tuhan. Berkati Tuhan sebagai saluran berkat-Mu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Bapa kami yang di sorga, sesaat lagi juga kami akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan hamba-Mu, Bapak Fikar Dalton Manulang. Kuasai hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena hanya dengan firman-Mu lah kami akan dikuatkan dan mampu menjalani hari-hari yang sulit ini. Dan kami meyakini Tuhan akan menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Dengar dan kabulkanlah permohonan kami ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 109, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah yang baik bahwa pada hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami dan dimanapun kami berada saat ini untuk beribadah bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus Tuhan agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 63 dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu yang di rumah mengikutinya di dalam hati masing-masing. Dengan judul perikop doa pengakuan dan permohonan Israel. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu,
Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya di dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sedang memperingati Hari Pentakosta. Hari Pentakosta yaitu peringatan akan pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid setelah Yesus Kristus naik ke surga. Nah, kalau kita mengikuti garis sejarah gereja, Hari Pentakosta ini juga memperingati hari lahirnya gereja. Jadi ketika Roh Kudus turun kepada murid-murid, kepada para rasul waktu itu, mereka menjadi bersemangat untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga, yaitu amanat agung. Dengan turunnya Roh Kudus kepada para rasul tersebut, maka murid-murid itu semakin bersemangat untuk memberitakan Injil. Tidak ada lagi rasa takut. Sekalipun di tengah-tengah banyak hambatan dan tantangan yang sedang mereka alami pada waktu itu, karena Roh Kudus ada di dalam diri mereka, sehingga mereka semakin bersemangat. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini juga memberikan kita pengertian bahwa gereja lahir dan berkembang adalah karena dorongan dan tuntunan dari Roh Kudus untuk melaksanakan amanat yang telah diberitakan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Nah, dalam pengertian ini, gereja adalah kita, orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, jadi kita ada dan lahir sebagai gereja adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Nah, jadi kita jangan pernah lupa bahwa kita terpanggil sebagai gereja adalah untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita di tengah-tengah dunia dimanapun kita berada. Jadi bukan sebaliknya. Jadi kehadiran kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, hendaknya membawa kedamaian dan sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah tugas kita sebagai orang percaya yang sudah dipanggil oleh Allah, yang sudah dipilih oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 itu akan menolong kita untuk mengerti siapa kita sebenarnya. Kita adalah imamat am yang rajani, bangsa yang dipilih Allah, milik kepunyaan Allah sendiri. Itulah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita terpanggil menjadi orang yang sudah dipilih oleh Allah, milik Allah sendiri, maka tugas kita dengan tuntunan Roh Kudus adalah untuk membawa damai sejahtera, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti pembacaan firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini, menceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel, bagaimana Tuhan melalui Musa pada waktu itu membawa mereka keluar dari penderitaan yang amat dalam. Ketika mereka menjadi budak di tanah Mesir, Allah membawa mereka keluar sesuai dengan apa yang dijanjikannya kepada Abraham untuk kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Nah, sejak dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, dengan begitu panjang perjalanan yang mereka alami, ada banyak tanda-tanda ajaib yang mereka lalui di perjalanan
maupun begitu sampai di tanah Kanaan itu membuktikan bahwa Allah menyertai kehidupan mereka. Allah ada untuk mereka. Sehingga mereka tidak boleh lupa sejarah atau perjalanan kehidupan mereka sewaktu mereka masih berstatus sebagai budak sampai kepada status mereka sebagai orang merdeka. Itu adalah karena karya Tuhan, karya Roh Kudus di dalam diri mereka. Ada begitu banyak hambatan yang bangsa Israel pada waktu itu temui. Ada banyak tantangan yang mereka alami ketika mereka di dalam perjalanan selama 40 tahun dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi hambatan-hambatan itu bisa mereka atasi, bisa mereka lalui oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ada banyak hal-hal yang boleh kita pelajari di sana, yang boleh kita lihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Mulai dari ketika melintasi laut, kemudian juga ketika mereka kekurangan air, atau bahkan juga ketika mereka sedang di padang gurun, Allah menyediakan apapun yang mereka butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya mereka tidak boleh melupakan itu, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam Alkitab, dalam kitab ini juga selalu menekankan. Allah mengatakan kepada mereka bahwa akulah Bapamu, akulah Allahmu. Itu yang berulang kali Allah katakan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, ini dapat memberikan arti kepada kita bahwa mereka tidak boleh lupa bahwa Allah mereka itu adalah Bapa bagi mereka. Nah, dalam ayat 16 dalam pembacaan kita ini juga bangsa Israel mengakui itu. Dikatakan dalam ayat 16, bukankah engkau Bapa kami? Begitu. Jadi ini merupakan suatu hubungan antara bangsa Israel dengan Allah yang menggambarkan sebuah hubungan antara bapa dengan anak yang dikasihinya. Nah, ini bukan hubungan yang biasa, bukan hanya sekedar hubungan pertemanan. Makanya Allah tidak katakan di sini, akulah temanmu, ya, karena teman bisa saja meninggalkan. Akulah rekan bisnismu, karena bisa saja itu tidak akan bersama-sama dengan kita lagi karena kalau kita sudah tidak dirasa tidak menguntungkan lagi. Tetapi Allah katakan bahwa akulah Bapamu. Karena seorang bapa yang baik tidak akan pernah meninggalkan anaknya di dalam situasi apapun. Oleh karena itulah Allah mengatakan kepada bangsa Israel secara berulang-ulang bahwa Allah itu adalah Bapa bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini juga janji Allah ini berlaku untuk kita, berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa gereja, orang-orang percaya, kita semua juga adalah bangsa pilihan Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, milik kepunyaan Allah. Kalau kita belajar dari kata huria, ya, huria itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya kurios, itu artinya adalah milik kepunyaan Allah. Berarti kita semua ini juga adalah milik kepunyaan Allah, yang berarti janji penyertaan Tuhan, janji yang disampaikan kepada bangsa Israel juga berlaku di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa kita juga layak menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Nah, dan kita adalah anak yang dikasihinya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali berbicara tentang doa, tentang permohonan kepada Tuhan, Tuhan Yesus selalu menggambarkan hubungan antara Bapa dengan anak. Nah, seorang Bapa yang baik itu tentunya pasti akan memberikan apa yang terbaik menurutnya kepada anak yang dikasihinya.
Seorang bapa yang baik tidak akan memberikan apa yang tidak dibutuhkan oleh anaknya. Oleh karena itu melalui perenungan firman Tuhan ini, kita mau diingatkan kembali, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kepada kita telah dicurahkan Roh Allah. Sekalipun secara kasat mata kita tidak bisa melihat Allah, tetapi lewat karyanya, lewat penyertaannya yang bisa kita rasakan setiap hari, Allah bisa menyatakan dirinya kepada kita. Dan Allah bisa kita buktikan lewat kehidupan kita. Nah, pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah roh yang menuntun. Tentunya roh Allah yang menuntun kita di dalam kehidupan kita. Melalui pencurahan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang akan membimbing kita untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita berjalan atau meminta penyertaan Roh Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan, maka segala sesuatu apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Tuhan pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Makanya oleh karena itu, di dalam kehidupan kita juga, jangan pernah lupa untuk meminta penyertaan Tuhan. Meminta bimbingan Roh Tuhan, karena Roh Kudus adalah berfungsi untuk menghibur, untuk membimbing kita. Sehingga sangat perlu sekali di tengah-tengah kehidupan kita ini dalam melakukan segala sesuatu, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Roh Tuhan membimbing kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini di tengah-tengah situasi yang boleh kita alami, yang boleh kita hadapi hari lepas hari. Saat ini kita semua tahu bahwa keadaan demi keadaan sungguh berubah. Segala sesuatu yang sedang kita hadapi tidak sama seperti apa yang dulu pernah kita lakukan. Nah, itu memberikan arti kepada kita bahwa ada banyak tantangan, ada banyak hambatan yang sedang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita ke depan. Dan oleh karena itu kita harus siap. Kita harus bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita, dan tentunya dengan bimbingan Roh Kudus kita pasti akan bisa melaluinya. Mintalah penyertaan Roh Kudus, mintalah apa yang dikehendaki oleh Allah melalui setiap doa-doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya bahwa melalui bimbingan dari Roh Kudus kita pasti akan mampu untuk menghadapi segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama di tempat ini, untuk bisa membimbing dan menguatkan kami di dalam menghadapi segala sesuatu yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya lewat pencurahan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kami ini, kami mampu dan akan dimampukan untuk melakukan apapun yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang boleh mendengarkan hari ini, supaya kiranya kami boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami Tuhan, apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kami mau meminta Roh Tuhan untuk senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, untuk membimbing kami di dalam melakukan setiap pekerjaan kami, baik segala aktivitas kami dimanapun kami berada. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayatnya yang pertama. Pemimpin
Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarikh 29, ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.